Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ada apel dan pir dari kulkas, rasanya dingin sekali. Dan ini akan nikmat sekali kalau kita capek, haus siang sekali di bawah terik. Kemudian kita makan ini, ditempel di pipi saja rasanya sudah dingin, segar. Apalagi kalau kita makan di bawah terik matahari dalam kondisi capek dan kemudian ini diberikan orang dengan cuma-cuma, maka kita merasa disambut, diterima ketika capek itu diobati. Apalagi kalau orang memberi dengan penuh kasih, maka capek kita selain diobati dengan apel, pir, buah yang segar, dingin, diobati juga dengan ramah tamah, kehangatan dari sapaan orang yang memberi. Batuk dulu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini kita bersama gereja merayakan pesta Santo Barnabas Rasul. Injilnya tentang perutusan. Pergilah, aku mengutus kamu untuk mengusir roh jahat atau setan, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang lumpuh, dan semua itu engkau terima dengan cuma-cuma, yaitu kekuatan ilahi itu. Maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Aku mengutus kamu supaya tidak membawa apapun, bekal atau apa, tetapi kemudian kamu harus menggantungkan dirimu kepada Tuhan. Maka kebaikan orang-orang akan menjaminmu. Tinggallah di suatu kota kalau kamu diterima. Makan minumlah di situ sampai kamu pergi. Tetapi juga kamu memberi salam kepada orang yang kamu jumpai. Kalau salammu itu layak diterima oleh orang itu, salammu akan tinggal di atasnya. Tetapi kalau mereka menolak salam itu dan tidak layak bagi mereka, salammu akan kembali kepadamu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya merasakan kehangatan bagaimana diterima orang dengan sungguh kegembiraan. Suatu saat ketika saya ditugasi sebagai frater awal, peregrinasi, ini sering saya ceritakan berkali-kali karena peregrinasi itu menjadi pengalaman yang seumur hidup tidak akan hilang. Saya berangkat dari Lembang, Bandung, kemudian jalan kaki naik ke Ciater, dan seterusnya keliling sampai nanti ke Conggeang, Palimanan, dan seterusnya sampai nanti lewat Kuningan, lewat Cikugur, dan akhirnya nanti sampai Tegal selama 10 hari. Dan ini bagi saya jalan kaki minta-minta dan minta, tidak hanya makan tetapi nginap tanpa kenal siapapun, tanpa surat pengantar apapun, menjadi hal yang bagi saya blessing in disguise. Tuhan yang membimbing orang-orang baik, memberikan penghidupan dan tumpangan bagi saya. Walaupun juga mereka orang-orang yang tidak mengenal Kristus secara langsung, tetapi mereka sungguh-sungguh baik dan hatinya digerakkan oleh kebaikan dan belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, ketika hari kelima atau keenam saya lupa, itu di daerah masih Jawa Barat, dan kami menyusuri jalan berdua itu dengan jalan kecamatan sehingga tidak terlalu ramai. Maka ketika lapar siang hari saya jalan, kemudian kalau ada pohon jambu, waktu itu pohon jambu itu pada jatuh jambu air, maka saya pun ngambili jambu itu, buah yang jatuh, saya bersihkan jauh dari air, maka saya usap saja, saya makan. Dan itu ternyata banyak karena waktu itu banyak yang jatuh jambu airnya. Maka saya pun menikmati, ganjal perut. Di situ juga ada asam, maka saya ingin merasakan yang asam juga. Maka kemudian itu menjadi nikmat.
tanpa meminta orang yang punya karena sudah jatuh, maka saya ambil semua itu. Kemudian kami berjalan lagi dalam suasana yang masih lapar dan panas terik pada waktu itu. Jalan kanan kiri sawah dan ladang, dan yang mengagetkan saya, di sebelah kiri jalan tidak jauh dari jalan aspal kecamatan itu, saya melihat banyak pohon mentimun atau bonteng, dan itu pating grandul itu tergantung di pohon-pohon dengan buah-buah yang bagi saya sangat menarik. Saya pingin sekali. Saya tengok kanan kiri, tidak ada yang punya di situ, tidak ada orang. Tapi mosok saya nyuri, saya sedang berlatih, istilahnya sedang latihan jalan kaki, merasakan kebaikan Tuhan, tetapi mosok mau mencuri. Maka saya tahan. Itu hanya ngiler saja saya, menelan ludah, karena orang yang jaga tidak ada, petaninya yang punya tanaman tidak ada, orang lain yang mau saya mintai izin untuk makan juga tidak ada. Maka kami berdua tetap jalan. Setelah sore kami ketemu orang dari Cilacap. Biasanya strategi kami minta izin nginap kalau boleh, karena begitu nginap kita pasti dikasih makan malam. Tetapi kalau kita mintanya hanya makan malam, belum tentu kita dikasih nginap di situ. Maka strateginya minta izin nginap. Nah, orang Cilacap itu senang sekali karena dia merasa ketemu orang-orang dari timur. Kami seperti katanya sahabatnya. Dia senang sekali. Tapi dia di keluarga itu anak mantu. Maka dia cepat-cepat membawa saya, kami berdua ke rumahnya. Kemudian ketika diizinkan nginap, maka saya pun dengan teman saya tadi, satu frater lagi, langsung mandi. Dan begitu mandi bersih, kemudian disiapkanlah hidangan malam. Rupanya keluarga ini keluarga besar, dalam satu rumah yang besar juga. Kemudian kami mulai makan dengan lahap. Tanpa diduga, banyak bonteng mentimun yang ada dihidangkan itu. Seakan-akan Tuhan ingin menunjukkan cinta dan kebesarannya. Siang tadi kamu mau mencuri timun bonteng, tetapi malam ini saya kasih hadiah melimpah karena kamu tidak jadi mencuri. Kamu bisa tahan hawa nafsu. Maka saya pun kemudian menikmati bonteng malam itu sebagai ganti haus pada siangnya. Ketika kami sudah mulai ngobrol-ngobrol dan makan selesai, kemudian ada keluarga besar itu tiba-tiba ada tamu, dan tamu itu masih keluarga kerabat mereka. Maka kemudian ketika mulai ngobrol-ngobrol, dan ternyata karena yang membawa kami itu seorang bapak dari Cilacap, hanya anak mantu, maka dia mengalah. Dia akhirnya keluarga besar mengatakan, kami ada kerabat datang, kami minta maaf. Terpaksa kami tidak bisa memberikan tumpangan untuk tidur. Kami kaget. Tetapi yang jelas perut sudah kenyang, itu aman yang pertama. Karena tidur dimanapun, kalau perut sudah kenyang tetap bisa nyenyak. Tetapi kalau belum makan, tidur di tempat yang kasurnya empuk pun, kami tidak akan bisa tidur karena perut keroncongan. Akhirnya setelah kenyang makan semua dan keluarga itu menerima tamu, kami pun juga berkenalan dengan tamu yang baru datang. Kemudian bapak dari Cilacap tadi mengantar kami ke musola, dan bukan musola, mengantar kami ke gardu ronda. Gardu ronda itu tempatnya sedikit tertutup, tapi ada pintu yang jendelanya terbuka dengan terali-terali. Ada karpet di situ. Dan juga ternyata bapak tadi ketika sudah diputuskan keluarga untuk menolak kami, itu bapak tadi sudah lari membeli obat nyamuk lingkar itu, seperti spiral, sudah dinyalakan di tempat itu sebelum kami datang, dan kami dikasih snack toples-toples itu. Jadi kalau nanti malam tidak bisa tidur lapar, silahkan makan itu.
baik sekali. Walaupun kami tidak merasa ditolak di kota itu atau di keluarga itu. Walaupun kami, karena itu ada emergensi keluarga itu, tiba-tiba kerabatnya datang dan harus menginap, maka kami juga tidak bisa menggusur hak mereka. Lalu kami tidur di gardu ronda, tetapi izin dari RT supaya malam tidak dikira pencuri. Dan kemudian kami pun masih bisa menikmati obat nyamuk bakar dan juga rengginan dan snack lainnya. Pagi-pagi kami juga minta izin mandi, cuci muka saja bukan mandi, karena biasanya langsung keringat lagi. Dan setelah itu pamitan dengan baik-baik, berterima kasih. Keluarga itu merasa bersalah, sudah janji untuk menyambut, tetapi untuk boleh menginap, tetapi tiba-tiba menolak, tetapi tidak bisa ditolak lagi alasan itu karena kerabatnya tiba-tiba datang, dan kami bisa menerima. Kami pun akhirnya pergi. Maka saya mencoba untuk merasakan sabda Tuhan itu. Tinggallah di kota kalau kamu diterima, dan makan minumlah sepuasnya. Dan setelah itu sampai kamu meninggalkan kota itu, beri salam kepada mereka-mereka. Kalau salammu layak mereka terima bagi mereka, maka salammu tinggal di atas mereka. Kalau salammu itu ternyata tidak layak bagi mereka, mereka pun akan, atau salammu itu akan kembali kepadamu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita rasakan hospitality, keramah tamahan orang-orang yang kadang menjamu kita, yang kadang menyambut kita, yang kadang juga bergaul dengan kita, sehingga akhirnya kita pun merasakan Tuhan yang menyambut kita. Dan dengan demikian kita juga merasakan seperti murid yang diutus tadi. Atau sebaliknya, ketika ada tamu, kita menyambut dengan keramah tamahan juga, dengan senyum, dengan kehangatan, sehingga kita pun juga seperti Yesus sendiri menyambut orang-orang yang selalu membutuhkan bantuannya karena berbeban berat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Dinginnya sekali ya.